Dunia hukum dan hiburan Indonesia kembali diguncang oleh sebuah frasa singkat, namun memiliki daya ledak luar biasa. Saya disuruh. Kalimat pendek yang diucapkan oleh seorang individu yang kini diidentifikasi kuat sebagai orang bayaran atau eksekutor, telah menjadi katalis yang menyalakan kembali bara kasus jeratan hukum aktor Amar Zoni, AZ. Bukanlah selebriti, bukan tokoh politik ternama, melainkan sosok yang diduga menjadi bagian integral dari drama rekayasa hukum ini. Pengakuan yang terekam dalam video amatir tersebut dengan cepat menyebar tak terkendali di seluruh platform digital, melampaui batas viral biasa. Reaksi publik bukan hanya didorong oleh sensasi belaka, melainkan oleh substansi pernyataan itu sendiri, yang secara langsung menunjuk pada adanya dugaan skenario besar, bukan sekedar kesalahan individu AZ. Kalimat "saya disuruh" secara fundamental mengubah narasi publik dari kritik terhadap perilaku AZ menjadi pertanyaan serius tentang integritas proses hukumnya. Dalam hitungan jam, video ini menguasai lini massa, mengubah media sosial menjadi ruang sidang investigasi dadakan. Namun, titik balik paling signifikan adalah ketika sorotan tajam dan pertanyaan publik mulai mengarah ke satu nama tertentu yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan, Haldi Sabri. Suami baru dari Irish Bella, mantan istri AZ, mendadak menjadi pusat dugaan konspirasi yang paling panas. Netizen, dalam peran mereka sebagai detektif siber, segera melakukan analisis forensik digital, membedah setiap frame video untuk mengidentifikasi pembicara, dan mencoba menarik benang merah keterkaitan dengan Haldi. Kejadian ini membawa implikasi serius, melebihi sekedar gosip murahan. Dari awalnya hanya berupa dugaan liar di forum daring, kini telah menarik perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihak kepolisian tak bisa lagi mengabaikan gemuruh opini ini dan telah mengumumkan penyelidikan terbuka. Hal ini menjadikan isu ini berubah status dari sekedar kabar angin menjadi kasus yang memerlukan klarifikasi dan pembuktian resmi. Pertanyaan kunci yang harus dijawab sekarang oleh penyelidik adalah, siapa dalang di balik perintah itu? Dan mengapa Haldi Sabri, sosok yang awalnya dianggap jauh dari kontroversi, ikut terseret dalam pusaran drama hukum yang rumit dan bernuansa dendam ini? Dampak dari kalimat tunggal ini telah menciptakan preseden bahwa gosip viral dapat memaksa aparat untuk bertindak, mengubah dinamika investigasi publik dan hukum di Indonesia. Nama Haldi Sabri, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pendamping baru Irish Bella pasca perceraiannya dengan Amar Zoni, kini mendadak menjadi sasaran utama media dan kecurigaan publik. Perjalanan citranya berubah drastis dalam beberapa minggu terakhir, dari yang semula digambarkan sebagai sosok religius, penyayang dan bebas kontroversi, kontras dengan mantan suami istrinya, Haldi kini harus berhadapan langsung dengan gelombang tuduhan yang menyeretnya ke dalam dugaan rekayasa kasus. Pemicunya jelas, pengakuan "saya disuruh" yang viral tersebut. Spekulasi yang beredar di kalangan netizen dan akun gosip berpendapat bahwa Haldi mungkin memiliki peran tak kasat mata dalam pusaran hukum yang kembali menyeret AZ. Apakah ini hanya kebetulan yang disengaja? Atau apakah ada motif tersembunyi yang lebih besar di balik layar yang berkaitan dengan persaingan image atau upaya membersihkan citra sang istri dari bayang-bayang masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menguat dan menuntut jawaban. Haldi Sabri sendiri, melalui berbagai unggahan dan pernyataan di media sosial, telah berulang kali menolak semua tudingan. Ia menyebutnya sebagai fitnah keji yang tidak memiliki dasar sama sekali. Namun dalam paradoks media sosial, semakin keras Haldi membantah, semakin dalam pula rasa penasaran publik terhadap dirinya. Setiap bantahan justru dilihat sebagai upaya damage control yang gagal, memicu analisis lebih lanjut dari unggahan dan potongan wawancara lamanya. Netizen kini secara aktif menghubungkan setiap timeline dan interaksi antara Haldi, Irish Bella, dan kasus AZ, menciptakan narasi konspirasi yang rumit namun meyakinkan di mata sebagian besar audiens digital. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa nama Haldi kini bukan hanya muncul dalam komentar kebencian, melainkan sudah masuk ke dalam daftar pihak-pihak yang mungkin akan dipanggil untuk klarifikasi resmi oleh pihak kepolisian terkait video pengakuan AZ tersebut. Keikutsertaan Haldi dalam pusaran ini menambah lapisan kompleksitas dan drama pada kasus AZ, mengubahnya dari sekedar masalah penyalahgunaan narkoba menjadi dugaan skenario yang terencana. Masyarakat dan aparat kini harus memilah, apakah Haldi benar-benar terlibat, ataukah ia hanya menjadi korban trial by sosial media yang dipicu oleh kebetulan yang sangat buruk. Nasib citranya kini berada di ujung tanduk,
bergantung pada hasil penyelidikan resmi yang sedang berjalan. Rumor penangkapan orang bayaran ini yang dihubungkan dengan pengakuan "saya disuruh" meledak di media sosial seolah-olah sebuah bom telah diledakkan di markas kepolisian. Sumber utamanya adalah video pendek yang menampilkan seseorang dengan masker dan topi yang dengan cepat diklaim sebagai eksekutor yang ditangkap karena menjebak Amar Zoni, AZ. Kalimatnya yang singkat memicu interpretasi luas. Apakah ini adalah pengakuan sepihak yang didorong oleh motif tertentu? Ataukah benar-benar merupakan bagian dari skenario penangkapan yang jauh lebih besar? Sampai detik laporan ini disusun, perlu ditekankan bahwa tidak ada konferensi pers resmi dari pihak kepolisian yang mengkonfirmasi penangkapan individu tersebut terkait tuduhan penjebakan AZ. Ini adalah perbedaan krusial antara fakta hukum dan sensasi media sosial. Namun, di tengah ketiadaan konfirmasi penangkapan, pihak kepolisian tak tinggal diam. Juru bicara kepolisian telah mengkonfirmasi kepada media bahwa mereka sedang menyelidiki video tersebut secara mendalam dan tidak akan ragu untuk memanggil semua pihak yang dianggap relevan, termasuk sosok yang mengaku disuruh untuk menjalani proses klarifikasi. Pernyataan ini secara efektif mengubah isu dari sekadar rumor menjadi penyelidikan yang sah di mata hukum. Semakin menambah panasnya isu, beberapa akun anonim dan akun gosip mengklaim bahwa sosok yang terekam adalah saksi kunci yang akan membongkar upaya rekayasa kasus secara keseluruhan. Disinilah letak bahayanya. Dalam kasus yang sangat viral ini, batas antara informasi yang terverifikasi dan fiksi yang dibuat-buat sangat tipis. Publik yang haus akan kebenaran di balik drama cenderung menelan mentah-mentah narasi yang paling dramatis. Oleh karena itu, tantangan bagi aparat adalah melakukan penyelidikan yang cepat dan transparan agar narasi tidak sepenuhnya dikuasai oleh netizen. Polisi harus bertindak tegas untuk memverifikasi keaslian video, identitas pembicara, dan yang paling penting, membuktikan apakah klaim disuruh itu benar-benar mengarah pada sebuah skenario kriminal. Selama kejelasan resmi ini belum dikeluarkan, ketidakpuasan publik akan terus menumbuhkan spekulasi liar, menjadikan proses klarifikasi oleh kepolisian sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan kehebohan yang sudah tak terkendali ini. Irish Bella, atau yang sering disebut sebagai IB, aktris yang selama ini dikenal dengan citra kalem, religius, dan cenderung menjauhi konflik, kini secara tak terhindarkan terseret dalam badai opini publik yang tak adil. Semua ini bermula dari statusnya sebagai istri sah dari Haldi Sabri, sosok yang kini tengah dituding menjadi dalang di balik dugaan rekayasa kasus terhadap mantan suaminya, Amar Zoni. Reaksi netizen terhadap IB terbagi menjadi dua kubu yang sangat kontras. Kubu pertama adalah para pembela setia, yang bersikeras bahwa tidak mungkin seorang ibu dan figur publik seperti IB terlibat dalam urusan hukum yang sekeji menjebak mantan suaminya sendiri. Mereka mendesak publik untuk memisahkan urusan IB dari masalah pribadi suaminya. Namun, kubu kedua adalah mereka yang penuh kecurigaan, yang mulai mempertanyakan, mengapa tepat setelah video "Saya Disuruh" viral, nama suami IB langsung muncul sebagai figur sentral. Mereka mencoba menghubungkan setiap potongan waktu, momen pengakuan orang bayaran, waktu pernikahan baru IB, dan kasus AZ, menyusunnya menjadi sebuah narasi bahwa IB mungkin saja mengetahui atau bahkan terlibat dalam upaya membersihkan namanya dari masa lalu yang problematis. Isu terpenting di sini adalah diamnya Irish Bella. Hingga detik ini, IB belum mengeluarkan pernyataan resmi yang secara tegas membantah atau mengklarifikasi isu yang menimpa suaminya. Diamnya ini diinterpretasikan secara liar. Ada yang melihatnya sebagai upaya bijak untuk menjaga privasi keluarganya di tengah pusaran gosip, namun banyak juga yang melihatnya sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang belum bisa atau belum berani diungkapkan ke publik. Dalam keriuhan media sosial, diam seringkali menjadi bukti terbaik bagi para penuduh. Situasi ini menunjukkan bahaya sesungguhnya dari trial by social media. Seseorang dihakimi tanpa dasar hukum yang kuat hanya karena memiliki hubungan dengan pihak yang sedang disorot. Irish Bella kini menjadi korban pasif dari opini publik yang liar dan tak terkontrol, di mana status perkawinannya sendiri menjadi bukti
yang digunakan untuk menyerangnya. Kejelasan hukum sangat diperlukan, tidak hanya untuk AZ dan Haldi, tetapi juga untuk membersihkan nama Irish Bella dari noda spekulasi yang bisa menghancurkan karirnya di dunia hiburan. Dengan semakin banyaknya spekulasi, pengakuan tak terverifikasi, dan dugaan keterlibatan pihak ketiga yang muncul, arah kasus hukum Amar Zoni, AZ, kini menjadi sangat tidak menentu, bahkan berpotensi berbalik arah. Di satu sisi, AZ masih harus menghadapi konsekuensi dari proses hukumnya yang sedang berjalan. Namun, di sisi lain, kemunculan isu jebakan dan pengakuan orang bayaran telah menaramkan benih keraguan yang sangat dalam di benak publik mengenai kemurnian dan objektivitas dari keseluruhan proses hukum ini. Pihak kepolisian telah menyatakan bahwa penyelidikan terus berjalan, tetapi jika bukti konkret terkait dugaan rekayasa ini tidak segera diungkap, atau klarifikasi yang menyeluruh tidak diberikan, maka kredibilitas aparat dalam menangani kasus publik ini akan semakin terkikis. Pertanyaan yang kini menjadi sorotan utama adalah, apakah aparat penegak hukum akan benar-benar bertindak tegas untuk menyelidiki video "Saya Disuruh" hingga ke akarnya, mencari siapa dalang utamanya, ataukah mereka hanya akan berhenti pada level klarifikasi samar yang seringkali dianggap sebagai strategi pengalihan isu atau damage control? Dalam kasus yang sangat sensitif dan mendapat perhatian luas seperti ini, tekanan dari netizen dan opini publik seringkali jauh lebih kuat daripada tekanan hukum formal. Jika aparat tidak berhati-hati dalam penanganan kasus ini, fokus utama bisa bergeser sepenuhnya. Kasus ini bukan hanya lagi tentang penyalahgunaan narkoba, melainkan berpotensi berubah menjadi krisis reputasi besar-besaran yang tidak hanya menimpa AZ, tetapi juga menyeret nama-nama lain, termasuk Haldi Sabri dan Irish Bella. Oleh karena itu, keadilan sejati kini dipertaruhkan. Di tengah kerumitan drama ini, kita dipaksa untuk merenungkan, siapa korban sesungguhnya dari semua kekacauan ini? Apakah AZ yang dijebak? IB yang difitnah karena suaminya? Atau justru kebenaran itu sendiri yang menjadi korban ketika narasi emosional yang diciptakan oleh video 15 detik lebih diyakini daripada proses hukum yang transparan? Publik menanti bukti, bukan sekadar drama.